Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulis kali ini ingin bahas soal garansi. Karena tadi penulis lihat ada bro yang posting servis yang habis 400 berapa gitu ya. Habis sebanyak itu karena ada penggantian komponen. Jadi selain dari oli mesin dan oli transmisi yang habis 60.000, itu juga dia bukan 60.000, 80.000. 60.000 oli mesin, 20.000 oli transmisi. Seandainya beli Mestran B40 sama minyak goreng ya 1 liter lah, sisi satu rahake. Mestran B40 tok lah. Itu bisa dipakai oli mesin dan oli transmisi antara 40 sampai 50.000. Ngirit ya. Tapi itu si bronya habis 80.000 dapat SPX2 dan oli transmisinya Honda. Tentu yang oli transmisi nggak ada yang versi sintetik. Terus dia ada servis berkalanya habis 70.000 atau berapa gitu, ganti filter 10.000. Tapi yang jelas itu adalah ada ball bearing, terus ada apa mana spindle atau apalah gitu ya, yang katanya rusak karena pemakaian. Ada jasanya juga yang kalau di total adalah 260.000, hampir 260.000. 260.000 untuk ganti part termasuk jasanya. Kalau itu kondisi normal, penulis anggap wajar. Masalahnya motor si bro ini masih dalam kondisi servis ketiga, servis wajib ketiga, yang artinya motor tersebut pemakaiannya kurang dari 8.000 km. Karena servis ketiga mengharuskan dilakukan maksimal 8.000 km, dan itu belum 8.000 mestinya. Kalau nggak gitu ya hangus, garansinya hangus ya. Itu kurang dari 8.000 km. Umur katanya dimiliki 9 bulan. Ini apa artinya? Artinya motor tersebut masih garansi penuh, baik mesin ataupun rangka atau kelistrikan. Garansi penuh ya. Yang jadi masalah adalah kenapa kok si bro ini masih harus bayar? Alasannya adalah pemakaian. Loh, apa maksudnya gitu? Karena garansi itu ada garansi pemakaian dan garansi tahunnya. Motornya sudah kepakai 8.000 km, artinya belum lebih dari limit 10.000 garansi rangka dan kelistrikan, belum lebih dari piro garansi mesin itu 50.000 atau 30.000 embola wis. Anggap aja 30.000. Kepemilikan juga masih 9 bulan, belum 1 tahun, belum 3 tahun. Tapi kenapa kok harus bayar? Yang herannya adalah konsumennya itu loh, sama sekali tidak tidak mengeluh sama sekali. Tidak apa ya? Nggak ada nersulonya, nggak ada getunnya. Karena kan harusnya itu adalah garansi ya. Selama masa garansi, kalau ada apa-apa pada mesin, itu ya tanggung jawab
pabrikannya toh. Yang nggak di cover pabrikan itu adalah kalau pemakaian tidak wajar. Kalau misalnya dipakai racing, kalau misalnya dipakai di luar pedoman ya, dipakai trek-trekan, dipakai panjat gunung, panjat tebing dan seterusnya. Atau kalau misalnya kecelakaan, kelelep banjir dan seterusnya, harusnya yang namanya garansi itu termasuk pemakaian normal juga. Kalau dipakai normal selama sekian kilometer mesin itu ada masalah, itu kita bisa harusnya klaim garansi. Barangnya juga bukan termasuk barang konsumtif seperti misalnya kampas rem, bukan termasuk kayak apa jenenge belt, bukan termasuk kayak minyak rem, air radiator, bensin, oli mesin, bukan toh. Itu barang atos, barang di dalam mesin. Tapi ya kenapa gitu loh, yang dari dealernya itu wis jahat ya, tapi yang paling aneh konsumennya terima. Entah ya alasan apa yang dipergunakan oleh montir mekanik dealernya sehingga dari konsumennya itu bisa pasrah bayar Rp260.000 untuk memperbaiki sesuatu yang harusnya masih dalam masa garansi. Mungkin ya yang orang yang pro pabrikan itu mungkin bakal, iya mas, pabrikan itu emang gitu. Kan namanya garansi itu tidak termasuk kalau motornya dipakai ya. Barang aus karena pemakaian itu sesuatu yang normal. Nah, kalau ternyata mesinnya rusak setelah dipakai normal sejauh 8.000 km, ngapain Honda berani ngasih klaim garansi mesin 5 tahun, rangka sama kelistrikan 1 tahun atau berapa, 10.000 km atau 30.000 km. Oh sorry, yang injeksinya ya, fuel injeksinya ya, yang garansinya 5 tahun 50.000 km, garansi mesin 3 tahun atau 30.000 km. Kalau mesin dipakai normal dalam waktu 9 bulan 8.000 km sudah rusak, ngapain sih Honda itu ngasih klaim garansi 3 tahun 30.000 km? Zaman penulis punya Suzuki, penulis dulu pernah ya kalau nggak salah nemukan ada bro ya yang motornya bermasalah di umur pemakaian piro ya, 6 bulan berapa kilo, mungkin 12.000 kiloan ya. Rusaknya karena oli top one saat itu. Dalaman mesin waktu itu kelihatan dibongkar, wireng kabeh, hitam total, nggak karu-karuan. Dan itu ternyata di cover garansi 100%. Konsumen ya memang harus nunggu sih motornya didandani gitu, tapi dia dapat garansi. Penulis ingat itu karena lihat sendiri, kebetulan mekaniknya bekas teman SMA. Mantep lah, mantep banget, masih di cover garansi 100%. Nah ini Honda mahal lagi, Honda Vario 160 ya, motor yang bisa disebut top of the ring-nya sekarang, motor yang paling baik price performance ataupun secara performanya di antara motor kelas 150 cc. Vario 160 kan termasuk paling kencang ya di atas kertas.
Tapi apa yang terjadi? Dikokon bayar. Apa-apaan itu? Yang namanya garansi kan, ya kalau dipakai ya emang dipakai. Aus karena pemakaian, ya memang aus karena pemakaian. Tapi ya harusnya nggak sampai butuh ganti part dalaman mesin kalau mesinnya bergaransi 3 tahun. Harusnya mesin dipakai normal terus-terusan 3 tahun terus-menerus, gak popo. Selama masa pemakaiannya 30.000 km. Kan ada 2 toh. 30.000 km atau 3 tahun. Penulis ini motornya umur udah lebih dari 3 tahun. Pemakaian kilometernya sudah 40.000 km. Jadi 30.000 km itu cukup lama ya. Nah ini mesin garansi 3 tahun 30.000 km. Ternyata rusaknya dalam 8.000 km pemakaian 9 bulan. Kepemilikan 9 bulan. 1. Masalahnya konsumen disuruh bayar. 2. Apa yang terjadi sehingga mesin yang diklaim bisa tahan 3 tahun, bisa tahan 30.000 km, ternyata sudah harus ganti part di pemakaian 8.000 km. Nah ini yang poin keduanya. Apa yang terjadi kalau misalnya ya itu sudah di luar masa garansi? Berarti kan konsumennya tiap 8.000 km harus ganti part itu dong. Nah anehnya ya, itu si konsumen masih mau aja dikasih oli dealer. Ini poin ketiga. Komponen mesin itu yang melindungi itu apa sih? Yang melindungi komponen mesin itu adalah oli mesin, pelumasnya. Kalau bagian transmisi ya oli transmisi. Kalau bagian CVT ya stempetnya. Kalau part belum waktunya, masih di dalam masa garansi, ternyata rusak, maka itu salah satu yang harus disalahkan adalah pelumasnya, selain dari kualitas materialnya. Kalau olinya dianggap sudah memenuhi syarat, ya berarti partnya itu yang bermasalah. Motor harusnya bisa awet 3 tahun, tapi 9 bulan sudah rusak. Mesin yang harusnya bisa tahan 30.000 km, tapi 8.000 km sudah rusak. Tapi yang aneh, konsumennya gelem aja bayar. Dan konsumennya masih menganggap motor Honda itu motor hebat, mesinnya awet. Ya. Motor Dikjaya, motor Sati Mandraguna, awet mesinnya gitu ya. Padahal tiap 8.000 km dia harus ganti part itu. Part apa yang diganti? Tapi itu kan jelas bagian dari mesin ya, bearing-bearing, laker-laker gitu. Kalau bearing roda mungkin itu termasuk rangka ya. Tapi ya tetap garansinya setahun kan. Harusnya setahun nggak rusak. Tapi itu belum setahun rusak. Hikmah yang bisa diambil dari kasus ini itu apa? 1. Hati-hati, banyak klaim garansi itu dimentahkan sama mekanik, sama pabrikan itu. Jadi konsumen yang harusnya punya hak untuk klaim, punya hak untuk menuntut, gara-gara di kompor-kompori sama influencer, sama vlogger, sama blogger, jadi takut untuk klaim. Masalah yang harusnya masuk garansi jadi takut diklaimkan garansi. Nggak ada yang memperjuangkan konsumen, semuanya membela pabrikan. Mulai dari vlogger sampai pemerintah sama saja. Yang kedua adalah, ingat klaimnya Honda itu 3 tahun 30.000 km. Tapi ya konsumen itu menunjukkan fakta bahwa itu tidak berarti.
Mungkin ada yang ngomong kasus per kasus per kasus, tapi ya selangkah-langkahnya ya harusnya ya gratis toh. Tapi kok saya bayar? Itu artinya apa? Bisa jadi masalah ini terjadi di banyak konsumen. Yang lain-lain nggak pernah ada yang ngomong karena dianggap itu merupakan salah satu konsekuensi dari memiliki motor Honda. Motor yang walau partnya murah, tersedia banyak, tapi grimpis, cepet rusak partnya. Bukan motor yang komponennya awet. Terus yang berikutnya adalah olinya ya. Jangan pernah pakai olinya motor Honda kalau nggak pingin mengalami yang seperti itu. Mungkin memang bener parte itu grimpis cepet rusak ya. Tapi part yang grimpis cepet rusak pun bisa awet kalau olinya bagus. Motor penulis di rumah ya Honda Beat ya. Pemakaiannya wis hampir 40.000. Umurnya sudah 10 tahun. Mesinnya ya apa? Mulai dari baru sampai sekarang mesin nggak pernah dibongkar. Kenapa kok bisa gitu? Karena olinya pakai yang merawat mesin. Gak penting bantere, tapi penting awete. Dulu, mulai dari awal dulu pakai oli selalu yang menurut penulis terbaik. Dulu pakai Valvoline. Zaman dulu Valvoline masih oke banget. Beda jauh dari oli pabrikan. Terus akhir-akhir ini baru pakai Meseran Super. Terus kemudian kenal Fastron, pakai Fastron 15W50. Terus sekarang kenal minyak goreng, pakai resep Mesran SA40 sama minyak goreng. Entah sekarang sudah berapa kilometer wis lali ya. Mungkin sudah hampir 10.000 kilometer belum diganti oli. Mesinnya saya halus. Bener-bener halus. Kalau motornya keluar gitu hampir nggak kedengaran. Sing kedengaran suara bising CVT-nya. Sang gitu ya. Suara asak-asak gak ono, sorry, minim. Betul-betul minim suaranya. Artinya apa? Artinya ya kalau dengan begitu wes gak usah lah belani olinya Honda. Nggak usah lah motornya itu dipaksa pakai oli yang kualitasnya jauh dari standar. Jangan dipakai MPX, jangan pakai SPX. Memang yang 20W40 lebih awet. Tapi ya mending pakai yang lebih baik toh. Pakai yang banyak orang sudah buktikan. Orang yang terbukti puas sekali. Oh iya, memang ini olinya lebih baik dari MPX. Dan kalau dari testimoni banyak orang ya banyak ya yang mengakui Meseran SA40 dan Meseran B40 sama Fastron 15W50 itu oke ya. Kalau merasa harganya terlalu murah, ya golek Fastron 15W50 itu sudah cukup lumayan gitu. Kalau misalnya dipakai di daerah dingin, merasa olinya berat, ya wes pakai Fastron yang lain dah. Atau mungkin Fastron diesel. Yang jelas ya wes aja lah nuruti rekomendasi olinya Honda. Kecuali kalau pingin niru apa yang terjadi sama si Bro itu. Belum 8.000 km harus ganti part. Dan enggak cuma Bro itu aja yang mengalami. Penulis sudah sering terima laporan dari bro-bro terutama yang kerja ngojek. Itu kalau pakai oli MPX, SPX emang ya resiko rusaknya besar. Ya wis itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.